Hai Sobat Explore, kembali lagi di Dewata Explore TV channel. Nah kali ini kita mau berbagi ilmu yang gak jauh-jauh dari yang namanya mengeksplor Bali. Oke, tapi kita hari ini cukup menarik guys. Kalian pernah dengar gak cerita Calonarang? Cerita ini berkembang di daerah Jawa dan Bali, tapi kisahnya sudah mendunia sampai Eropa. Keren banget kan guys budaya kita? Di Bali, kisah Calonarang biasanya diidentik dengan kekuatan negatif atau dunia pengeliakan. Pengeliakan artinya suatu ilmu magis yang dipelajari oleh manusia untuk suatu kepentingan tertentu. Sebenarnya pengeliakan tidak sepenuhnya negatif, tapi tergantung bagaimana orang yang menggunakannya. Apakah dia menggunakan ilmunya untuk hal yang positif atau sebaliknya. Kisah Calonarang dari beberapa perspektif mengatakan Calonarang merupakan wanita korban dari budaya patriarki. Nah, Sobat Explore pasti bertanya-tanya, kok bisa orang jahat jadi korban? Kan dia sudah menghabisi banyak nyawa karena dia menyebar teluh. Menurut terekam jejak KOM, kisah Calonarang yang menjadikan perempuan sebagai tokoh utama, Calonarang menunjukkan penggambaran perempuan yang tertindas oleh budaya patriarki. Status sosial dari masyarakat yang meliputi status pekerjaan dan status pernikahan merupakan dominasi budaya patriarki. Status janda bagi masyarakat awam merupakan kedudukan yang kurang menguntungkan bagi perempuan. Dalam kisah Calonarang, janda atau gira sesuai dengan pandangan masyarakat, janda sebagai kaum lemah atau subordinat. Selain itu, Calonarang bekerja sebagai penyihir yang dalam hal ini merupakan posisi yang dirugikan. Masyarakat tidak ada yang mau mendekatinya, bahkan anak perempuannya Ratna Manggali yang cantik jelita sekalipun. Sehingga ia menjadi bahan perbincangan sebagai perawan tua yang merupakan sebuah aib di masyarakat. Nah guys, udah ada gambaran kan mengenai inti dari kisah Calonarang ini? Ternyata di balik kekejaman Calonarang ada harga diri yang harus dia pertahankan. Calonarang menggugat dominasi tersebut dengan cara menyebar teluh, sementara anaknya menerima saja perlakuan dominasi patriarki yang dialaminya hingga dia dinikahi untuk mencari tahu kelemahan ibunya. Jika ditelisik lebih jauh, sosok Calonarang adalah perempuan pendeta yang mampu berkomunikasi dengan dewa atau dewi. Dalam kepercayaan umat Hindu, orang yang mampu melakukan hal tersebut hanyalah orang-orang suci dan tidak kotor. Empu Baradah yang merupakan pendeta dan ingin menghentikan perbuatan Calonarang mengutus Empu Bahula putranya untuk dinikahi Ratna Manggali dan mencuri lontar pengelayakan yang dimiliki oleh Calonarang sehingga dia bisa dikalahkan. Dan dalam kisahnya juga, Empu Baradah memberikan Calonarang restu untuk mati sebagai orang suci karena kitab yang dicurinya ternyata kitab yang mengajarkan kebaikan, dan ini menunjukkan bahwa yang kita lihat hanyalah dari sisi subjektivitas tokoh, bahwasanya kisah Calonarang merupakan sebuah kritik terhadap feminisme yang terjadi pada zaman terdahulu. Sampai kini masyarakat masih menganggap Calonarang merupakan sosok jahat, tapi di sini kita mencoba melihat dari perspektif berbeda. Di Bali malah percaya bahwa Calonarang merupakan simbol kejahatan dan kerap kali dipentaskan dalam sebuah tarian. Tari Calonarang biasanya dipentaskan pada hari-hari tertentu dan digunakan sebagai pemelukatan atau pembersihan desa. Nah, jadi itu dia guys makna yang sebenarnya dari kisah Calonarang ini. Jadi jangan selalu menyangkut pautkan hanya dengan hal yang buruk saja, karena baik dan buruk, hitam dan putih tidak bisa kita cari secara mendalam. Pesan moral yang bisa kita petik dari kisah ini adalah janganlah memfitnah dan mengucilkan seseorang karena kelemahannya, sebab itu akan membawa kehancuran bagi yang melakukannya. Oke guys, mungkin itu dulu ya sharing-sharing kita di episode perspektif kali ini. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian. Nantikan topik lainnya hanya di channel Explore Dewata. See you next time guys.